Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiruddin. NIM saya 180250501008. Di pembuatan video kali ini untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah konsep sistem informasi. Oke, langsung saja dengan pertanyaannya, yaitu yang pertanyaan pertama yaitu pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan untuk merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data dan teknologi. Dalam pengertian ini, istilah yang digunakan untuk merujuk tidak hanya pada penggunaan, tidak hanya pada penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga untuk cara di mana orang berinteraksi dengan teknologi ini dalam mendukung proses bisnis. Oke, pertanyaan kedua yaitu bagaimana konsep sistem informasi. Sebelum membahas materi dan dasar sistem informasi secara detail, pertama-tama kita harus memahami dulu apa itu sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem merupakan sekelompok unsur-unsur yang saling berhubungan satu sama lain demi mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem mungkin juga bagian dari sistem lain yang lebih besar. Dalam kategori tertentu, sistem juga bisa diartikan sebagai sebuah metode untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, sistem informasi secara umum dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data. Sebuah informasi yang disajikan dalam bentuk yang sangat mudah dipahami sehingga bisa berguna untuk si penerima informasi. Dan informasi yang ada di dalamnya berisi tentang gambaran suatu kejadian yang nyata yang dipakai untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dari penjelasan tadi, sistem informasi bisa didefinisikan sebagai organisasi secara teratur yang mempertemukan kebutuhan pengolahan data untuk transaksi harian. Sistem informasi digunakan untuk mendukung fungsi sebuah organisasi yang sifatnya material. Sistem informasi erat kaitannya dengan kegiatan strategis. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa itu DIP. Dari yang saya ketahui, DIP itu adalah singkatan yang kepanjangannya yaitu DIP, Daftar Informasi Publik. Daftar Informasi Publik ini adalah daftar yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan Bank Indonesia, tidak termasuk informasi yang dikecualikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu pertanyaan keempat, sistem pembangun komponen-komponen yang membangun sistem informasi yaitu ya
ada 8 komponen pembangun sistem informasi. Yang pertama, komponen input. Komponen input ini mewakili data yang termasuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan, yang dapat berupa dokumen dasar. Kemudian yang kedua yaitu komponen model. Komponen model di sini yang dimaksud di sini adalah komponen yang terdiri dari kombinasi prosedur logika dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu komponen pembangun sistem informasi, yaitu komponen output. Komponen output adalah hasil dari sistem informasi keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Yang keempat, pembangun sistem informasi yaitu komponen teknologi. Komponen teknologi ini merupakan toolbox dalam sistem informasi. Teknologi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpang dan mengakses data sehingga menghasilkan dan mengirimkan keluaran dan membantu mengendalikan dari sistem secara keseluruhan. Kemudian komponen pembangun sistem informasi yang kelima yaitu komponen hardware. Hardware berperan penting sebagai suatu media penyimpanan vital bagi sistem informasi. Komponen hardware yang berfungsi sebagai tempat untuk menampung database atau lebih mudah dikatakan sebagai sumber data dan informasi. Tujuannya yaitu memperlancar dan mempermudah pekerjaan dari sistem informasi. Kemudian yang keenam, komponen pembangun sistem informasi yaitu komponen software. Komponen software yang berfungsi sebagai tempat untuk mengelola, menghitung dan manipulasi data yang diambil dari hardware untuk menciptakan suatu informasi. Kemudian yang ketujuh, komponen pembangun sistem informasi yaitu komponen basis data. Komponen basis data ya, atau dengan kata lain database, merupakan kumpulan data yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama yang lain, yang tersimpan di perangkat keras komputer dan menggunakan perangkat lunak untuk manipulasinya. Dan data perlu juga disimpan dalam basis data untuk keperluan penyediaan informasi lebih lanjut. Data yang ada di dalam basis data perlu diorganisasikan sedemikian rupa supaya informasi yang dihasilkan itu berkualitas
dan organisasi basis data yang baik juga berguna untuk efisiensi kapasitas penyimpanannya. Basis data diakses atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak paket yang disebut dengan DBMC, yaitu Database Management System. Kemudian komponen pembangun sistem informasi yang ke-8 yaitu komponen kontrol. Komponen kontrol ini banyak hal yang dapat merusak sistem informasi seperti bencana alam, api, temperatur, air, debu, kecurangan, kegagalan sistem itu sendiri, ketidakefisiensi dari sabotase dan lain sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah, ataupun bila terlanjur terjadi kesalahan dapat diatasi dengan cepat. Kemudian yang pertanyaan terakhir adalah sistem informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen dalam organisasi yaitu sistem informasi yang berguna untuk memberikan fungsi operasi manajemen dan mengambil keputusan dari sebuah organisasi. Ada beberapa peran penting dalam sistem informasi di dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu memberikan kualitas data yang tersaji secara tepat waktu bagi para pengguna. Kemudian yang kedua, organisasi memakai sistem informasi guna memproses transaksi dalam organisasi. Dan yang ketiga, mengembangkan perencanaan yang efektif. Kemudian yang keempat yaitu guna mendukung pengambilan keputusan. Yang kelima, guna untuk merencanakan yang strategis, tujuannya untuk mengembangkan strategi suatu organisasi. Kemudian yang keenam yaitu menyediakan bagi yang mengelola organisasi data maupun yang menyangkut dengan pelaksanaan tugas organisasi. Kemudian yang ketujuh yaitu yang terakhir, guna untuk meneliti kebutuhan keterampilan sebagai pendukung sistem informasi. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga apa yang saya tampilkan di video ini sangat berguna bagi pendengar dan penglihat. Oke, saya Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.